Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini Selasa 28 Juli 2026, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Matius 13 ayat 36 sampai dengan 43. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Benih melambangkan sabda Allah, penaburnya ialah Kristus. Semua orang yang menemukan Kristus akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu, Yesus meninggalkan orang banyak itu lalu masuk ke rumah. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu ialah anak-anak kerajaan. Sedang lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Jadi, seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman, Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan dari segala kerajaannya, segala sesuatu yang menyebabkan orang berbuat dosa, dan semua orang yang melakukan kejahatan. Lalu mencampakkan mereka ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Dulu saya senang sekali mencari sesuatu yang berbeda dari dua gambar yang nampak serupa. Banyak game-game di gawai, di handphone. Kita tahu banyak game untuk menemukan gambar-gambar yang serupa namun ada perbedaannya. Dan itu seru buat saya. Dan ada tagline yang mengatakan serupa tapi tak sama. Gambarnya serupa, tetapi ternyata tidak sama karena ada yang berbeda. Dan yang berbeda ini biasanya samar-samar, mesti teliti melihat dan menemukannya. Saya juga banyak menjumpai anak-anak kembar di paroki ini. Awalnya nampak serupa, namun semakin saya kenal dengan seksama, saya bisa membedakan yang satu dengan yang lainnya. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan. Firman hari ini berkisah tentang perumpamaan antara gandum dan lalang. Lalang dan gandum itu sama-sama mirip secara visual, apalagi dalam fase awal pertumbuhan. Tingginya sama, bentuknya sama, warnanya juga sama. Coba. Karena keduanya tumbuh di ladang yang sama dan secara visual mirip, maka akar mereka berada di tanah yang sama dan saling membelit. Untuk itu dalam firman ini, sang pemilik tidak mencabut lalang dari ladangnya. Karena apa? Berisiko. Nanti gandum juga ikut tercabut karena akarnya sudah saling membelit. Padahal belum berbuah, ya kan? Saya kira hanya waktu yang akan membuktikan dan membedakan mana itu gandum, mana itu lalang. Gandum, saat waktu panen, dia akan berbuah dan berbulir. Karena bulirnya berisi penuh, batang gandum akan menjadi berat dan merunduk. Sedangkan lalang tidak berisi dan akan tetap berdiri tegak. Yesus menjelaskan kepada para murid tentang gandum dan lalang yang sama-sama tumbuh di ladang. Ia berfirman, orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang adalah dunianya. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan. Lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis.
Waktu menuai itu akhir zaman dan para penuai adalah malaikat. Dalam hidup selalu ada yang baik dan yang jahat. Antara gandum dan lalang. Antara anak-anak kerajaan dan anak-anak si jahat. Tuhan selalu menaburkan yang baik, yang indah, yang bagus. Namun mengapa dalam dunia ada yang tidak baik? Inilah kuasa dari roh jahat yang menaburkan lalang. Mari kita tengok diri kita. Dalam diri kita, dalam ladang hidup kita ini, juga ada lalang dan gandum loh. Mari kita bertanya, kita ini lebih banyak gandumnya atau lebih banyak lalangnya? Apakah justru yang semakin kita buat adalah kebaikan-kebaikan, atau sebaliknya, yang justru kita lakukan adalah banyak yang tidak baik karena banyaknya lalang-lalang dalam diri kita? Mari kita mau menjadi pribadi-pribadi yang dipenuhi dengan gandum-gandum yang baik, yang subur, yang berbuah. Kita mau menjadi pribadi yang sabar, pribadi yang penuh kasih. Kita mau menjadi pribadi yang berbela rasa, bukan menjadi pribadi-pribadi yang dipenuhi lalang, yang egois, yang mudah marah, yang suka ngambek, dan mudah sekali menghakimi orang lain. Semoga kita tidak menjadi pribadi yang macam itu. Namun dalam hidup ini, kita mau menjadi gandum-gandum Tuhan yang baik, yang memancarkan kebaikan itu di tengah kehidupan. Sudahkah kita berjuang untuk menjadi gandum-gandum Tuhan yang baik? Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.